Sepupu Lin Qingyuan ditawan musuh. Jenderal musuh menunjuk, mereka minta kepalaku, Dewa Perang Dasu, sebagai tebusan. Sampaikan perintahku. Semua pasukan siap berangkat ikut aku keluar kota untuk menyelamatkannya. Jixing, misi penyelamatan ini berbahaya. Minum semangkuk arak ini dulu sebelum pergi. Kakak, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jixing, jangan salahkan kami, Qingyuan tidak boleh kenapa-napa. Hahaha, ternyata kalian tidak ingin aku menyelamatkannya, melainkan butuh aku yang cacat ini, untuk menukar dengan kekasih kalian yang sempurna. Qingyuan lemah. Dia tidak tahan debu dan angin di utara. Jadi aku yang harus menderita? Jixing, kami juga demi keluarga Lu. Kau adalah Dewa Perang Dasho. Hidup lebih berguna daripada mati. Mereka mungkin tidak akan membiarkanmu mati. Hidup. Ini caramu membuatku hidup? Jixing, tenanglah. Setelah bangun, adik Qingyuan akan kembali. Lu Jingsu, kalian akan menyesal. Jaga ketat. Jika putra mahkota keluar dari pintu ini, kalian harus menyerahkan kepala kalian. Aku menjadi seorang cacat yang dipenjara di kamarnya sendiri. Maafkan aku, Jenderal. Aku tidak punya tenaga untuk membencinya. Kebencianku semua kucurahkan pada kakak ketigaku. Panglima Yan, orangnya sudah dibawa. Bisakah kau lepaskan Qingyuan? Lu Jixing, kau akhirnya begini juga. Haha, ini dia Dewa Perang, Dasho kalian, seorang sampah yang bahkan tidak bisa berjalan. Hahaha. Heng Ah. Kakak Jingshu. Qingyuan, jangan takut. Semua baik, kita pulang. Qingyuan, kau terluka? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Bawa pergi. Lu Jingshu, Lu Jingyue, Lu Jingyao. Kalian menggunakan Dewa Perang Zu besar menukarkan dengan seorang pria yang tidak berdaya suatu hari nanti. Ribuan gunung dan sungai Zu besar. Akan karena kebodohan kalian hari ini dipenuhi mayat di mana-mana. Bawa dia pergi. Lu Zixing, 3 tahun lalu di lembah Luogu, kamu membunuh 10.000 prajurit elitku, memenggal wakil panglima paling gagah beraniku. Saat itu aku bersumpah pastikan kau menderita lebih dari kematian. Sekarang aku berhasil. Ini adalah tempat khusus untuk menyiksa tawanan Zu besar Yan Beishi akan perlahan menghancurkan tekadku. Berteriaklah, Lu Zixing. Bukankah kau pandai menahan? Minta padaku, mintalah akan kuberikan kematian yang cepat. Kakak-kakakmu yang baik sekarang adalah orang terkenal di ibu kota. Mereka memberitahu Kaisar Zhou besar bahwa kau salah komando serakah dan gegabah sehingga kalah dan ditawan. Dan menyeret sepupu yang tidak bersalah.
Sedangkan mereka tidak takut bahaya masuk jauh ke kamp musuh menyelamatkan Sandra. Sekarang para pejabat istana semua memuji mereka berani dan cerdik. Sepupumu yang sakit-sakitan itu dianugerahi gelar bangsawan. Mereka menginjak darah dan hidupku langkah demi langkah menaiki jalan menuju sukses. Sungguh kakak perempuanku yang baik. Dulu adalah musuh selalu merasa wajahmu menjijikkan. Sekarang jika ku perhatikan dengan saksama cukup tampan juga. Sayangnya kakak-kakak kandungmu rela mengirimmu ke sini membiarkanku menyiksamu dengan 1000 cara. Kalian berdua, layani Dewa Perang Zo besar kita dengan baik, hancurkan tulang-tulangnya satu persatu buat dia tidak bisa memohon hidup, tidak bisa memohon mati, jangan lengah. Dewa Perang Zo besar, bagaimanapun sekarang bukanlah apa-apa di tangan kita. Hari ini biar kau rasakan apa itu hidup lebih buruk dari mati. Biar kau tahu akibat melawan Bei, di melawan pasukan Yan, apa akibatnya. Jangan melawan kau, sekarang hanyalah orang tak berguna. Terimalah dengan baik, kami akan menghabisimu sedikit demi sedikit, membuat kematian menjadi kemewahan bagimu. Hahaha, apa yang membuatmu yakin hari ini yang mati bukan dirimu? Haha, Panglima Yan sudah pergi duluan. Meskipun kau berteriak sampai parau, tak akan ada yang menolongmu. Kalau kau sadar, patuhlah. Kami bisa membuatmu tidak terlalu menderita. Kalau tidak, ada banyak cara. Kami bisa menyiksamu sampai mati. Apa peduli kau Jenderal Besar Dazhu? Kini kau hanyalah sampah yang bisa kami perlakukan seenaknya. Jangan pura-pura seperti ini untuk siapa. Keluar, dasar pengecut. Hei, pengecut yang bersembunyi. Berani tampil? Jenderal, hamba Feng Yuan datang terlambat. Membuat jenderal menanggung penghinaan besar ini. Hamba tak bisa dimaafkan bahkan dengan 1000 kematian. Kau datang. Kenapa kau ada di sini? Saat jenderal dikirim keluar ibu kota, hamba langsung menerima kabar. Mengikuti gerobak tahanan sampai ke gerbang Baima. Pengawal nona ketiga berjaga sangat ketat. Hamba tidak berani membajak tahanan secara gegabah. Hanya bisa menyusup ke kemah Beidi untuk mencari kesempatan. Hamba sudah menyamar selama 7 hari. Mengetahui pergerakan Yan Beishi dan penjara bawah tanah, serta pertahanan. Hati-hati. Siapapun yang berani menyentuh jenderal pantas mati. Jenderal, hamba akan membawa Anda pergi sekarang. Kuda cepat dan obat luka sudah siap. Hamba akan berjuang mati-matian dan akan membawa Anda keluar dari gerbang Baima. Aku tidak pergi. Jenderal, Yan Beishi membenci Anda sampai ke tulang. Jika besok dia menemukan, Anda benar-benar tidak bisa pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan membayar hutang darah kakak-kakakku? Siapa yang akan membayar hutang Lin Qingyuan padaku? Jika aku melarikan diri kembali ke Dazhu, aku akan membawa stigma pengkhianatan dan kekalahan. Tidak akan pernah bisa dibersihkan. Dan mereka akan menginjak tulang belulangku. Menikmati kejayaan yang seharusnya menjadi milikku. Tapi tubuh Anda, Yan Beishi tidak akan melepaskan Anda. Dia tidak akan membunuhku. Dia menginginkan seluruh wilayah Dazhu. Dan aku satu-satunya kunci. Jenderal, apa yang ingin Anda lakukan? Hamba akan menemani Anda, api dan lautan pisau. Meski harus mati ribuan kali, tidak akan mundur. Jenderal, hamba akan membersihkan luka Anda. Lakukanlah. Cepat, Panglima Yan memerintahkan interogasi ulang. Lu Tingxing. Feng Yuanyin. Karena sudah datang, mari kita mulai. Orangnya mana? Kemana dua bodoh itu pergi bermalas-malasan? Ada darah, ada masalah. Tidak usah cari. 2 orang yang kalian cari itu sudah mati. Apa katamu? Siapa yang melakukan? Di mana orangnya? Kalian tidak perlu tahu di mana orangnya. Aku hanya ingin bertanya. Yan Beishi ingin merebut gerbang Baima, menembus pertahanan perbatasan Dachuan. Benar? Apa urusanmu? Seorang tahanan berani membahas urusan militer Beidi.
Kau mau mati? Aku tidak hanya tahu dia ingin gerbang Baima, tapi juga tahu dia sudah menyerang berkali-kali, semua gagal dan banyak korban, bahkan tidak sampai ke gerbang. Gerbang Baima mudah dipertahankan, sulit diserang. Sudah dijaga puluhan tahun, pertahanan rapat, bahkan jika kalian punya 100.000 prajurit, hasilnya hanya mayat berserakan. Betul. Kamu mau bilang apa? Pergi dan beritahu Yan Beishi. Aku punya cara untuk membantunya merebut gerbang Baima. Suruh dia datang sendiri menemuiku. Kau adalah Jenderal Dazhou, akan membantu kami? Apa tipu muslihatmu? Apa aku ini tipu? Biarkan Yan Beishi menilai sendiri. Kalian hanya perlu menyampaikan pesan. Tentu kalian bisa tidak melapor, tapi jika menunda urusan penting Komandan Yan, kalian sanggup menanggung nyawa ini. Ayo, cepat sampaikan berita. Kau datang, ikannya sudah kena umpan. Jenderal, mengapa Anda menipu Yan Beishi? Gerbang Baima adalah urat nadi pertahanan perbatasan Dazhou. Jika benar-benar jatuh, rakyat akan menderita. Anda bertahun-tahun menjaga perbatasan. Berkali-kali mempertaruhkan nyawa untuk melindungi wilayah. Apakah benar-benar akan? Kapan aku pernah bilang? Aku akan benar-benar membantunya merebut gerbang Baima. Komandan pertahanan gerbang Baima adalah bawahanku dulu, sangat setia. Lu Jingsu. Mereka bisa membalikan hitam putih di ibu kota, tapi prajurit perbatasan tidak akan percaya. Aku hanya butuh kesempatan untuk keluar dari penjara bawah tanah, kesempatan untuk menangani urusan militer Beidi. Aku ingin Yan Beishi merasa bahwa daging ini harus dia gigit. Bawahan mengerti, tapi Yan Beishi sifatnya curiga. Apakah dia akan percaya? Dia terlalu ingin mengalahkanku, dan juga terlalu menginginkan kerajaan Dazhou. Selain aku, tidak ada yang lebih tahu tentang garis pertahanan itu selain aku. Bahkan jika itu jebakan, dia pasti akan masuk ke dalamnya. Lu Zixing, kukira kau ingin membantu Panglima merebut gerbang Baima. Ada apa? Apakah hatimu hancur oleh kakak-kakakmu? Apakah Jenderal Agung Zhou sudah sadar, ingin bergabung dengan kami, Beidi? Aku bisa membantumu menggerogoti perbatasan Dazhou, ambil kota-kota yang kau inginkan, tapi ada syaratnya. Syarat? Lu Zixing, kau hanyalah tawanan sekarang. Apa hakmu untuk mengajukan syarat? Karena aku bisa membantumu melakukan hal yang tak akan bisa kau lakukan seumur hidupmu. Kau menginginkan kerajaan Dazhou, dan balas dendam darah di Lugu Valley. Sedangkan aku, ingin ketiga bersaudari Lu dan Lin Qingyuan membayar hutang darah mereka. Tujuan kita tidak bertentangan. Katakan syaratmu. Pertama, sembuhkan lukaku. Beri aku perlakuan yang layak. Aku tak ingin membahas urusan militer di penjara yang bau ini. Kedua, tak seorang pun di Camp Beidi boleh menghinaku, termasuk dirimu. Orang-orangku bisa bebas keluar masuk kamp, dan tetap di sisiku untuk bertugas. Ketiga, setelah rencanaku diterima, dalam setiap gerakan militer, dengarkan aku. Jangan diubah seenaknya. Lu Zixing, kau benar-benar sombong. Sekarang kau tawananku, apa hakmu untuk menawar? Tak takut aku langsung membunuhmu? Kau bisa membunuhku, tapi jika kau bunuh aku, seumur hidupmu, kau tak akan bisa menginjakkan kaki di Dazhou, dan dendam Lugu Valley tak akan terbalas. Hahaha, baiklah. Aku setuju. Panggil dokter militer. Siapkan tenda terbaik, air panas, obat luka, layani penasihat Lu dengan baik. Jangan Panglima Yan, orang ini adalah musuh bebuyutan Beidi. Jangan biarkan dia di dekatmu, apalagi menjadikannya penasihat. Pasti dia tipu daya untuk menipu kita. Mohon pertimbangkan kembali. Keputusan Panglima tidak perlu kalian campuri. Lakukan perintahku, jika terjadi sesuatu, aku tanggung. Penasihat Lu, jangan mengecewakanku, atau aku akan membuatmu tahu apa artinya hidup lebih buruk dari mati. Tenang, aku akan menunjukkan apa yang ingin kau lihat. Jenderal, obatnya masih hangat. Dokter bilang kondisi Anda parah. Harus istirahat, jangan terlalu cemas. Di luar tenda penjagaan ketat, konon untuk perlindungan, sebenarnya pengawasan. Akankah Yan Beishi benar-benar percaya pada Anda? Jika dia tidak keberatan, dia tidak layak menduduki posisi ini. Aku tidak perlu dia percaya sepenuhnya. Cukup satu kesempatan untuk menangani urusan militer, kesempatan untuk menyusun ulang pertahanan. Karena Lu Junshe sudah lebih baik, mari kita bicarakan tentang gerbang kuda putih. Bagaimana kau akan membantu Panglima merebutnya? Gerbang kuda putih dibangun di lereng gunung. Kedua sisi adalah tebing. Menyerang dari depan adalah bunuh diri. Panglima sudah tahu itu. Jangan bicara omong kosong. Apa strategimu? Gerbang kuda putih, 30.000 tentara di sana menghabiskan banyak makanan setiap hari. Jalur kecil ini, jalur suplai makanan menuju kota Yunzong, adalah urat nadinya. Panglima sudah mencoba memotong jalur suplai. Di sana lembahnya dalam, penuh dengan pos pengintai dari kerajaan Zhou besar. Orangku tidak bisa mendekat sama sekali. Itu karena, kau tidak tahu waktu pergantian mereka, dan posisi pos pengintai mereka. Penempatan pertahanan jalur suplai di sini adalah hasil rancanganku sendiri saat itu, ada 3 pos pengintai di sini.
berganti setiap 2 jam. Di sini tampak pertahanan ketat, tapi saat pergantian ada celah sekitar 7,5 menit. Lu Zixing yang baik, jika pertempuran ini berhasil, Panglima pasti akan memberikan hadiah besar kepada penasihat militer. Hadiah besar tidak perlu, aku hanya ingin nyawa saudari-saudari Lu. Tidak masalah, setelah ketiga saudari Lu tertangkap, terserah penasihat militer untuk mengurusnya. Jenderal, apakah Anda benar-benar akan memotong jalur suplai gerbang kuda putih? 30.000 tentara di sana adalah rekan seperjuangan Anda. Rutenya benar, pos pengintainya juga benar, tapi waktu yang kuberikan padanya adalah saat pertahanan tentara Shu paling ketat. Agula membawa orang pergi, pasti tidak akan kembali. Aku ingin Yan Beishi merasakan manisnya dulu, lalu merasakan pahitnya. Sampai dia benar-benar tidak bisa lepas dari strategiku. Begitu rupanya. Hahaha, Tuan Lu, wanita yang tidak kalah dari pria, masuk jauh ke kamp musuh dan menyelamatkan putri daerah. Sungguh teladan dari kerajaan Zhou besar. 3 tuan-tuan telah melakukan prestasi luar biasa. Naik pangkat dan diberi gelar. Pasti akan tercatat dalam sejarah. Hahaha. Kakak Jingsu, aku merasa tidak enak badan. Ingin kembali ke halaman belakang untuk istirahat. King Yuan, jangan takut, kakak akan menemanimu. Kakak, aku sangat takut. Setiap kali aku tutup mata, yang terbayang adalah orang barbar Beidi itu. Aku takut mereka akan menangkapku lagi. King Yuan, jangan takut. Kakak-kakak sudah memegang kekuasaan. Dengan kakak di sini, di dunia ini, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambutmu pun. Jixing, hanya jika kau lenyap sepenuhnya, keluarga Lu dan King Yuan barulah bisa ada kedamaian seperti sekarang. Jenderal Aguer sudah kembali. Dari 3.000 prajurit elit, tersisa kurang dari 300. Dia sendiri terkena satu panah. Meninggalkan baju besi dan senjata. Sudah diduga. Wei Zheng adalah prajurit yang aku latih. Dia paling ahli dalam menunggu mangsa. Aguer yang terburu-buru pasti akan kalah. Lu Zixing, jelaskan dengan jelas. Bukankah kau bilang pasti aman? Agula kena penyergapan. Hampir seluruh pasukan binasa. Apa kau sengaja mempermainkanku? Ye Shuai, pria ini tidak punya niat baik. Rute yang dia berikan semuanya buntu. Begitu masuk lembah, kami dihantam batu guling. Dia mata-mata, Dazhou, Home, Agula, peta itu. Di atasnya tertulis pukul 15.45. Masuk melalui saluran tersembunyi. Kapan kau masuk ke lembah? Aku sudah tiba pukul 15.00, ingin masuk lebih awal, untuk menyerang mereka secara tiba-tiba. Ada yang salah. Pukul 15.00. Justru saat penjagaan paling waspada. Kau masuk 1 jam lebih awal. Bukankah itu menjebak diri sendiri? Yan Shuai, jika aku ingin mempermainkanmu, mengapa selama 3 tahun ini pos-pos pengintaian yang tidak bisa kau ketahui semuanya aku tandai dengan akurat? Jika aku benar-benar mata-mata, mengapa aku tinggal di kamu dan mengambil risiko? Mengubah perintah militer seenaknya, kehilangan prajurit dan jenderal, dan kau masih punya muka mengaku salah, seret dia dan cambuk 50 kali. Turunkan pangkatnya menjadi komandan 100, Lu Junshi, aku yang tidak disiplin dalam memimpin bawahan. Salah menyalahkanmu. Yan Shuai, terlalu berlebihan. Tidak apa-apa. Tapi lain kali pilihlah jenderal yang lebih patuh. Sekarang, jalur logistik melewati Baimaguan. Bagaimana kita bisa merebutnya? Setelah mengagetkan musuh, Wei Zheng pasti akan mengerahkan pasukan utama ke jalur logistik. Pertahanan depan Baimaguan justru menjadi kosong. Kita lakukan sebaliknya. Pura-pura menyerang timur tapi serang barat. Serbu dulu kota Wei di kedua sisi. Potong sayap mereka. Ayo. Jenderal, sungguh berbahaya. Tadi aku benar-benar mengira Yan Beishi akan berbalik. Dia tidak akan. Sebelum perbatasan Dazhou ditembus, nilaiku tak tergantikan baginya. Sementara Yan Beishi mengatur pasukan, kamu segera menyelinap keluar dari camp. Surat ini, harus kau serahkan langsung kepada Komandan Baimaguan. Wei Zheng, ingat, jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Jenderal, tenanglah. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Menunjuk Lu Jingxu sebagai Panglima Utama Ekspedisi Utara, Lu Jingyu sebagai petugas logistik, Lu Jingyao sebagai Jenderal Barisan Depan. Segera bawa 50.000 pasukan menuju Baimaguan. Kak, bagaimana ini? Kita sama sekali tidak tahu cara berperang. Baimaguan itu, Zixing yang menjaganya. Gerbang maut yang dijaga selama 10 tahun. Bahkan Yan Beishi pun bisa mengepung Zixing. Kalau kita pergi, bukankah kita mati sia-sia? Dekrit kerajaan sudah turun, melanggar perintah. Bukan hanya jabatan hilang, tapi juga kejahatan penghapusan seluruh keluarga. Kita tidak punya jalan mundur. Kakak Jingsu, aku juga ingin pergi ke utara. Aku takut kalau tinggal di ibu kota, ada yang ingin mencelakaiku. Hanya dengan mengikuti kalian, aku merasa aman. Kakak baik, akan membawamu ke ujung dunia. Kakak akan melindungimu, berkemaslah. Berangkat 3 hari lagi. Aku tidak percaya kita bertiga bekerja sama, tidak bisa mempertahankan satu Baimaguan.
Berangkat. Target. Bai Maguan. Perintahkan seluruh pasukan melewati dataran ini. Jalannya datar dan mudah. Panglima, tempat ini terbuka, tidak ada penghalang untuk bertahan. Jika diserang mendadak oleh kavaleri Beidi, pasukan kita pasti akan menjadi sasaran empuk. Ada apa? Kenapa logistik dari pos perhentian belum sampai? Lapor, Tuan Kedua, pos mengatakan dokumen tidak cocok, diperkirakan harus menunggu 3 hari lagi. Para jenderal, terima kasih atas kerja kerasnya. Aku telah menyiapkan sedikit arak untuk menghangatkan tubuh kalian. Tuan Lu, kami hanya mengenali tanda Panglima, bukan minuman. Kakak Jingsu, jalan ini terlalu berguncang. Dadaku sakit, dan makanan ini terlalu kuat rasanya. King Yuan, tahan sebentar. Kakak akan menyuruh orang mencari air gunung untuk membuatkanmu teh. Tambahkan 3 lapis bantalan jalan. Keluarkan semua sutra terbaik dan hamparkan di lantai kereta. Masuklah. Pos pengintaian ini kenapa setiap setengah sichen harus mengubah posisi, dan pengaturan logistik ini kenapa harus masuk melalui 3 jalur. Kakak, ini semua adalah Zixing dulu yang memasang jebakan ini dengan tangannya sendiri saling terkait. Kami sudah melihatnya 3 hari, bahkan dasarnya saja tidak paham. Jika tidak paham, jangan dilihat. Aku adalah Panglima barisan depan. Perintahkan ke bawah, singkirkan semua yang berbelit-belit ini. Ikuti aturan pasukan kekaisaran, atur ulang formasi, sampaikan perintah Panglima. Segera bongkar pos pengintaian sisi barat. Gabungkan dengan menara api. Panglima, jangan sekali-kali. Ini adalah Jenderal Lu. Aturan mutlak yang ditetapkan dulu. Satu gerakan bisa mempengaruhi, seluruh mengubah. Dengan mudah khawatir akan ada bencana besar. Mohon Panglima pertimbangkan lagi, tahu apa mereka? 3 perempuan tahu apa tentang perang? Jika Jenderal Lu masih ada orang barbar utara, tidak berani mendekat setapak pun. Ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Para jenderal tua itu setiap bicara selalu tentang Lu Zixing. Di mata mereka, tidak ada dekret kekaisaran, hanya orang tidak berguna itu. Bukan hanya jenderal, bahkan prajurit bawah pun bergosip mengatakan kita hanya akan membuat mereka mati. Cukup. Dia Lu Zixing bisa bertahan, aku Lu Jingshu juga bisa bertahan. Kakak Jingsu, ini salahku. Jika bukan karena menyelamatkanku, kalian tidak akan dibenci Kakak Zixing. Bagaimana kalau aku kembali ke ibu kota? Aku tidak ingin memberatkan kalian. Omong kosong apa? Melindungimu adalah keinginan para kakak, perintahkan ke bawah. Mulai besok, seluruh pasukan siapapun yang berani bergosip tentang Lu Zixing yang menggoyahkan moral pasukan akan dihukum mati. Ingat itu. Panglima Gerbang Baima sekarang bermarga, Lu bernama Jingshu, bukan dia Lu Zixing. Semua teknik dan sihir ini, singkirkan ganti dengan busur besar pasukan kekaisaran. Aku ingin menunjukkan pada orang barbar utara, apa itu keagungan negara besar. Tuan, ini adalah pos pengintaian berantai. Jika dibongkar, seluruh garis menjadi buta. Jangan sekali-kali. Jenderal Wei, kau dengar perintahku atau dengar orang yang sudah hancur reputasinya? Bongkar. Kakak UER, prosedur logistik ini terlalu rumit. Harus tanda tangan di setiap level. King Yuan pusing melihatnya. Kau sederhanakan saja. Makanan militer ini menyangkut nyawa orang. Tidak boleh main-main. Aku tahu King Yuan tidak berguna. Hanya merepotkan para kakak. Aku akan menemui kakak tertua. Biarkan dia mengirimku kembali ke ibu kota untuk menderita. Siapa yang membuat King Yuan menderita? UER, lakukan seperti yang King Yuan katakan. Jenderal Wei Zheng telah menerima surat rahasia. Bersumpah setia dengan darah. 3 bersaudari, Lu Jingsu sudah masuk ke gerbang Baima. Mengubah besar-besaran pertahanan. Semangat pasukan buyar. Lin King Yuan bertindak sewenang-wenang di markas. Mencampuri urusan militer. Lu Jingsu menuruti semua perkataannya. Pertahanan gerbang Baima sudah penuh celah. Ketiga kakakku ini. Yang satu keras kepala. Yang satu ragu-ragu. Yang satu berani tapi tanpa strategi. Tanpa dukungan Lu Ziming, sedikit siasat mereka di medan perang bahkan tak berguna seperti kertas bekas. Beritahu Wei Zheng jangan bergerak. Harus memberi para kakak baikku hadiah pertemuan berdarah. Pergi beritahu Panglima Yan 3 hari lagi, serbu malam kota Pincuan. Rencana sudah ditetapkan. Suruh dia bertindak sesuai ini, pasti tembus. Kota Pincuan jatuh. Mustahil. Itu adalah penghalang sayap kiri gerbang Baima. Tembok kota tinggi dan tebal. 2.000 prajurit elit menjaganya. Bagaimana bisa tembus dalam semalam? Bagaimana bisa tembus? Musuh tepat mengetahui celah pergantian jaga di gerbang barat selama setengah jam, bekerja sama dari dalam dan luar. Aturan pergantian jaga itu, kakak tertua, kau baru ubah 3 hari lalu. Kau menyalahkanku karena suku Beidi datang dengan ganas? Apa semua ini tanggung jawabku sendiri? Kau adalah panglima garis depan, pertahanan kota Pincuan. Tidakkah kau lihat aku sudah menasihatimu? Pertahanan sisi barat tidak boleh diganggu. Kau yang keras kepala,
kau bersikeras mencabut pos pengintai yang ditinggalkan Zixing. Sekarang bagus. 2000 prajurit tewas semua. Kau puas? Itu untuk membangun wibawa militer. Untuk mempertahankan gerbang Baima. Cukup, jangan bertengkar. Kota Pingchuan jatuh. Dengan apa kita mempertanggungjawabkan pada Kaisar? Dengan apa kita menghalangi kavaleri Beidi selanjutnya? Kakak Jingshu, aku dengar suku barbar masuk. Apakah mereka akan menyerang ke sini? Aku takut. Ayo kita kembali ke ibu kota, boleh? Di sini terlalu berbahaya. King Yuan, jangan takut. Kakak di sini. Orang Beidi tidak bisa masuk gerbang Baima. Kakak akan melindungimu sampai mati. Perintahkan seluruh sisi barat siaga. Segera tulis laporan, kirim kilat. Kirim segera ke ibu kota. Katakan kota Pingchuan jatuh. Minta Kaisar segera mengirim bala bantuan. Dan kirimkan perbekalan. Kota Pingchuan hanyalah awal. Mereka menginginkan bala bantuan, bukan? Kalau begitu, biarkan mereka melihat. Apa artinya benar-benar terisolasi tanpa bantuan? Jenderal, sesuai perintah Anda, pos-pos di sepanjang jalan dari Baimaguan ke ibu kota semua bandit gunung telah disuap. Baik utusan minta bantuan maupun pembawa pesan, semuanya dicegat dan dibunuh. Tidak ada yang selamat. Bagus. Aku ingin mereka dalam keputusasaan, siang malam berharap, lalu dengan tanganku sendiri, hancurkan semua harapan mereka, katakan pada Yan Shuai istirahat selama 3 hari, lalu rebut kota Ningwu. Tipuan, serang timur, hantam barat. Pura-pura serang pintu utama, serang mendadak sayap kanan. Kumpulkan semua pasukan di pintu utama. Bertahan mati-matian, jangan biarkan para barbar maju selangkah pun. Hancurkan. Di mana bala bantuan? Sudah 10 hari lalu kami mengirim utusan. Kenapa sampai sekarang tidak ada tanda-tanda sama sekali? Aku sudah kirim 2 gelombang lagi, semuanya tanpa kabar. Tidak ada bala bantuan, tidak ada dekret kekaisaran. Ibu kota seperti mati. Ada yang tidak beres. Bahkan jika bala bantuan tidak sampai, mustahil tidak ada kabar sama sekali. Ada apa sebenarnya? Kakak, kita kabur aja. Kembali ke ibu kota. Aku tidak mau mati di sini. Kabur? Bagaimana dengan jutaan rakyat? Desersi di medan perang, kembali ke ibu kota pun hukuman mati. Lalu apa kita harus menunggu mati? Dulu demi menyelamatkanku, kalian datang ke tempat sialan ini, sekarang tidak bisa bertahan, malah menyalahkanku? Diam kau. Andai dulu Zixing masih ada, Jing Yue menulis laporan lagi, kirim pasukan elit mati-matian menerobos 3 jalur, Jing Yao, rapikan sisa pasukan, bertahan mati-matian, aku tidak percaya tidak bisa mengirimkannya. Tolong aku. Bakar saja. Lu Jingshu, saatnya kau mati. Hari ke-7, 5 gelombang utusan yang dikirim tidak ada kabar. Kakak sulung, tidak bisa menunggu lagi. Perbekalan di kota hanya cukup untuk setengah bulan. Semangat sudah runtuh, menunggu lebih lama berarti menanti kematian. Bala bantuan tidak datang. Pasukan pertahanan hanya 30.000. Beidi memiliki 100.000 pasukan. Keluar kota hanya akan kalah lebih parah. Bertahan mati-matian juga seperti kura-kura dalam tempurung. Yan Beisi sengaja menguras kita sampai mati. Aku sudah menyelidiki. Pasukan utama Beidi, di pintu utama. Kamp perbekalan, di lembah utara. Pertahanannya lemah. Jika aku membawa 1 unit elit, serang malam, bakar perbekalan, Beidi akan kacau sendiri. Pengepungan pasti terpecahkan. Tidak, Yan Beisi terkenal licik. Ini pasti jebakan. Bagaimana jika kau tidak kembali? Lalu menurutmu bagaimana? Mau menunggu mati? Atau menunggu bala bantuan yang tak akan datang? Jika Zixing ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Zixing, jika kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ini Jingshu. Kakak, lihat, ini surat panah dari luar kota. Orang Beinan berkata, jika menyerah dan membuka kota, serahkan aku, maka kalian akan diampuni. Omong kosong. Demi melindungimu, aku mematahkan kaki adikku sendiri. Jika sekarang aku menyerahkanmu, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan seantero dunia? Jing Yao, kamu benar. Malam ini, tengah malam, bawalah 10.000 pasukan elit serang bersama kamp logistik Beidi. Aku akan membawa pasukan utama menjemput di pinggiran kota. Kakak, jangan. Bagaimana jika ada penyergapan? Pasukan utama semuanya dikerahkan, kita akan habis. Diam. Aku sudah memutuskan menang atau mati di Baimaguan. Semua pasukan, dengarkan perintah, serbu dan bakar kamp logistik. Tidak baik, kita disergap. Mundur, cepat mundur, hahaha. Jenderal, lu benar-benar jenius,
Adik perempuanmu yang ketiga ternyata seperti yang kamu duga, terjun langsung ke lautan api. Lu Jingyao hanya percaya pada kekuatannya sendiri, tidak percaya pada hati manusia. Saatnya menarik jaring. Tidak baik, Jingyao terkena jebakan. Semua pasukan, serbu, selamatkan nona ketiga untuk menerobos kepungan. Dari awal sudah kalah. Gerbang kota jebol, Bai Maguan tidak bisa dipertahankan lagi. Kakak, Bai Maguan benar-benar hilang. Mundurlah ke kota Yunzong. Ke Yunzong, di sana temboknya tinggi dan tebal, masih bisa bertahan sebentar. Aku sangat menyesal. Kakak Jingyao, aku, demi dirimu. Demi makhluk sepertimu. Kakak, perbekalan hampir habis. Berapa lama lagi bisa bertahan? Jika dihemat, paling lama 3 hari, para prajurit hanya mendapat semangkuk bubur encer sehari. Mereka bahkan tidak sanggup memegang pedang. Obat-obatan juga habis. Di barak, terdengar erangan di mana-mana. Setiap hari ada yang membusuk dan mati. Ada kabar dari kurir gelombang ke-7? Tidak ada kabar sama sekali. Kakak, sepertinya mereka benar-benar melupakan kota awan. Melupakan? 50.000 pasukan 3 menteri penting. Bagaimana mungkin Kaisar lupa? Bunuh saja semuanya. Kakak, tadi malam ada belasan desertir lagi. Mereka ingin membuka gerbang dan menyerah, aku potong semuanya, tapi membunuh pun tidak bisa menekan keadaan. Para prajurit mulai menyebarkan desas-desus kita ditinggalkan oleh istana. Tetap di sini. Hanya jalan menuju kematian. Tidak, ini sangat tidak benar. Surat tidak bisa dikirim. Bantuan tidak bisa masuk. Bahkan tidak ada dekrit kekaisaran. Kalian tidak merasa seperti ada seseorang yang memasang jaring nani besar di belakang kita untuk menjebak kita mati di sini? Lu Zixing? Tidak mungkin, kakinya patah. Dilempar ke penjara bawah tanah, Yan Beixi membencinya hingga ke tulang, dia pasti tidak bisa selamat. Kakak, jangan membohongi diri sendiri. Mayat kurir gelombang ke-7 ditemukan di lembah 30 li dari sini. Surat permohonan bantuan semuanya hilang. Apa katamu? Aku bilang, seseorang memotong semua jalan kita, surat minta bantuan tidak sampai ke ibu kota, kita seperti ternak dalam kandang, dilihat orang sekarat sedikit demi sedikit. Siapa? Siapa yang melakukan ini pada kita? Siapa lagi? Selain Lu Jixing, siapa lagi? Dia masih hidup, dia kembali untuk balas dendam. Diam. Dia sudah lumpuh sejak lama. Yan Beixi pasti tidak akan melepaskannya. Dia adalah Lu Zixing, Dewa Perang Dazo. Dari kehilangan gerbang kuda putih hingga terkepung di kota awan, setiap langkah diperhitungkan dengan tepat. Selain dia, siapa yang begitu mengerti langkah kita? Siapa yang begitu membenci kita? Menyesal. Aku benar-benar menyesal. Lapor, Jenderal. Apa itu bala bantuan? Apa itu perbekalan istana? Hanya 1 kereta, 1 orang. Dari kereta diturunkan kursi 1 persatu. Buka gerbang, aku mau lihat. Apa sih yang dia kirim? Kursi roda, itu dia, benar-benar dia. Dia masih hidup. Tuanku memerintahkan, aku menyerahkan barang ini, dan surat langsung ke tangan kalian bertiga. Ini, stempel ini. Aku sendiri yang mengukirnya untuknya dulu. Upacara kedewasaan. Jenderal, kursi roda dan surat sudah sampai. Kakak-kakak, apa kabar? Hadiah besar ini hanya permulaan. Kakak sulung, buka saja. Lihat apa yang dia tulis. Kakak-kakak, apa kabar? Dulu kalian mematahkan kakiku, sekarang kubalas dengan 1 kota terpencil, dan nyawa jutaan rakyat serta tentara. Bala bantuan tidak akan pernah datang. Inyuan lemah, jalan ke alam baka panjang, kalian harus menjaganya baik-baik. Ternyata benar-benar dia. Kakak sulung. Itu dia. Benar-benar Zixing. Dia bangkit dari neraka. Dia mencegat utusan. Dia ingin kita mati. Kakak ketiga, mulai sekarang tidak ada yang berani mengganggumu. Aku tidak apa-apa. Pesan tuanku sudah tersampaikan. Pamit.
Tidak. Kakak Jingshu, kau salah lihat, aku sangat ketakutan saat itu, mana mungkin, tersenyum pada kakak Jixing. Cukup. Bawa dia ke halaman samping dan kurung. Tanpa perintahku, dia tidak boleh melangkah keluar pintu. Ya, Lu Jingshu, kau tidak boleh berbuat begini padaku. Kau bilang akan selalu melindungiku, lepaskan. Lepaskan aku. Kakak sulung, bagaimana sekarang? Zixing ingin kita mati. Yan Beishi di luar kota. Perbekalan hanya cukup 3 hari lagi. Apa kita benar-benar akan menunggu mati di sini? Tidak bisa menunggu mati. Bantuan tidak akan datang. Kita terobos sendiri. Malam ini pukul 12. Seluruh pasukan terobos. Terobos, kakak. Di luar ada 100.000 pasukan. Kita hanya punya kurang dari 10.000 tentara sisa. Semua kelaparan sampai tidak bisa jalan. Dengan apa kita menerobos? Menerobos sama saja bunuh diri. Kalau bertahan mati-matian, setelah 3 hari persediaan habis, bukankah kita juga mati? Menerobos setidaknya ada 1 dari 10.000 kesempatan. Biarpun mati, aku tidak akan mati di dalam perhitungan Lu Qingyang. Aku ingin dia melihat bahwa kita belum kalah total. Ya, dia, Lu Zixing, yang menghancurkan kita. Dia iblis, dia ingin menjadikan kita kambing hitam. Kakak, kita menyerah, serahkan kota Yunzong kepada Yan Beishi. Beritahu dia di mana Lu Zixing. Dia pasti akan membiarkan kita kembali ke ibu kota. Diamlah. Kakak Jing Yue, kau memukulku? Memukulmu kenapa? Lin Qingyuan, sampai sekarang kau masih merasa semua ini salah Zixing? Jika bukan karena kau yang setiap hari menghasut di bantal, mengatakan dia menyakitimu, kami akan curiga padanya. Jika bukan untuk menyelamatkanmu, kami sendiri akan mematahkan kaki adik kandung kami, dan menyerahkannya kepada musuh. Jika bukan karena kau yang bertindak sewenang-wenang di gerbang Baima, mencampuri urusan militer, kami akan kehilangan 3 kota berturut-turut, dan jatuh ke dalam situasi mati. Lin Qingyuan, demi dirimu kami mengkhianati saudara sendiri, menghancurkan reputasi keluarga Lu selama 100 tahun. Kehilangan setengah wilayah Dazhou. Sekarang kematian sudah di depan mata, kau masih hanya memikirkan keselamatanmu sendiri. Kakak Jingshu, lihat mereka, aku juga ditawan, aku tidak sengaja, tolong aku cepat. Qingyuan, katakan padaku. Di bawah gerbang Baima, saat Zixing diseret oleh orang Beidi, kau tersenyum padanya, kan? Prajurit, malam ini kita terobos dan serbu keluar. Semua naik pangkat 3 tingkat. Hadiah 100 tael. Buka gerbang, serbu. Lancar, terlalu lancar. Tidak baik, kita kena penyergapan. Mundur, cepat mundur ke kota. Lagi-lagi dia, Lu Zixing. Setiap langkah ada dalam perhitungannya. Jenderal Lu. Semua habis. 10.000 prajurit tidak ada yang kembali. Jenderal, Panglima Yan, sesuai strategi Anda, kami menyergap di lembah selatan. 3 saudari Lu kehilangan semua pasukan elit mereka. Hanya tersisa 300 tentara sisa yang melarikan diri. Baik, sampaikan kepada Panglima Yan, istirahat 3 hari. 3 hari lagi serangan total ke kota Yunzong. Kakak. Lumbung kosong butir beras terakhir habis tadi malam. Kuda perang tinggal beberapa ekor, paling bertahan 2 hari lagi. Di barak, tidak ada makanan dan obat, pasukan yang terluka sudah banyak yang mati. Bagaimana dengan rakyat? Apakah warga kota masih punya persediaan? Sebelum pengepungan Beidi, orang kaya sudah kabur bawa bekal, sisa persediaan rakyat sudah kita rampas semua. Aku harus menegakkan hukum Zhou melindungi rakyat akulah. Yang mengubah ini jadi neraka di dunia. Jutaan tentara dan rakyat, saling memakan sesama. Semua karena aku. Kakak, jangan menangis. Penjaga kota lapor pasukan Bei dimulai bergerak, Yan Beishi akan serangan total. Kita benar-benar kehabisan waktu. Tulis surat menyerah, kakak. Kita harus menyerah? Mau bagaimana lagi? Pasukan kalah, persediaan habis, bahkan penjaga pun tidak cukup. Tidak menyerah, tunggu kota dibantai, mau jutaan rakyat ikut mati bersama? Tapi kalau menyerah, kita jadi pengkhianat negara, reputasi keluarga Lu selama 100 tahun hancur. Reputasi? Sejak kakimu dipatahkan dan dikirim ke musuh, keluarga Lu sudah tidak punya reputasi. Sejak kehilangan gerbang Baima, kita sudah jadi pendosa Zhou. Asalkan Yan Beishi setuju tidak membantai kota, aku rela serahkan kota Yunzong dan pasrah pada keputusan. Kirim surat ke Yan Beishi bilang kita mau buka gerbang.
Serahkan cap negara cuan dan peta pertahanan. Dulu waktu patahkan kakiku, apa kau bayangkan akan begini? Kupikir, apakah aku harus beri dia kesempatan? Jenderal, kota Yunsung sudah dalam genggaman. Mereka menyerah atau tidak, hasilnya sudah pasti. Ya. Kirim surat ke Yan Beishi. Bilang syaratnya bisa diterima. Setuju tidak membantai kota, tapi Lu Jingsu, Lu Jingyue, Lu Jingyao, dan Lin Qingyuan Baik. harus diserahkan hidup-hidup padaku. Juru strategi Lu, kau sungguh jenius. Mereka benar-benar kehabisan jalan dan menyerahkan kota sukarela. Kota Yunzong ini dapat direbut tanpa satu prajurit pun, semua berkat juru strategi. Jenderal yang terlalu sopan. Tetap dengan syarat yang sama. Setelah kota jatuh, 3 saudari Lu dan Lin Qingyuan serahkan padaku, tenang. Mereka memang sudah menjadi jarahanmu. Aku akan segera mengirim surat dan mengabulkannya. Suruh mereka buka kota besok tengah hari. Dia setuju. Tidak akan membantai kota, tidak akan melukai rakyat dan tentara. Menyelamatkan jutaan nyawa ini. Perintahkan ke bawah. Seluruh pasukan melepas perlengkapan perang. Besok tengah hari buka kota. Jenderal Yan, aku telah memimpin seluruh kota menyerah. Mohon Jenderal Yan menepati janji. Jangan mencederai rakyat di kota. Haha, aku memang berjanji tidak akan membantai kota, tapi aku tidak pernah bilang akan menerima penyerahan kalian. Jenderal Lu bilang, pertarungan ini harus dimenangkan dengan indah, membuat kalian menyaksikan kota ini jatuh, menyaksikan harapan terakhir hancur sedikit demi sedikit. Siapa Jenderal Lu itu? Apa? Seluruh pasukan, dengar perintah, serang total kota awan, setelah kota runtuh, jangan sentuh rakyat, bunuh. Lagi-lagi dia, Lu Ziming. Bahkan mati pun kalian tidak mengizinkan kami mati dengan terhormat. Lu Zixing, kau begitu membenci kami, bahkan tidak memberikan kehormatan untuk menyerah. Kakak, jangan. Ah, Perintah Jenderal Yan. 3 saudari Lu harus ditangkap hidup-hidup. Mau mati? Tanya kami dulu. Jenderal Yan dan Jenderal Lu. Lu Zixing, kau bahkan hak untuk mati pun kau rampas? Jenderal, kota awan telah jatuh. 3 saudari Lu semuanya ditangkap hidup. Kakak tertua mencoba bunuh diri. Dihentikan. Bawa mereka ke sini. Pembersihan dimulai. Tuan, ampuni aku hanya orang biasa, aku punya uang, ambil semua. Kamu Lin Qingyuan? Putri Yilie? Tidak, kalian salah orang. Jangan banyak bicara, Jenderal Lu secara khusus memerintahkan, hidup harus kelihatan. Mati harus ada mayatnya, bawa pergi. hahaha, bagaimana aku harus berterima kasih padamu, jika bukan karena kalian yang menghancurkan Lu Zixing dengan tangan sendiri, bagaimana aku bisa dengan mudah merebut 3 kota negara Zhou? Seorang pejabat tinggi Dalisi, justru demi seorang pria sampah, menghancurkan adik kandungnya sendiri, menghancurkan pertahanan perbatasan. Katakan, apakah kalian wanita paling bodoh di dunia? Jixing, kamu masih hidup, syukurlah. Hidup, kakak. Apa kau lupa bagaimana aku bisa bertahan hidup? Di bawah Bai Mapas, kau sendiri yang mematahkan kakiku dengan tongkat besi. Aku disiram air panas di seluruh tubuh, berkali-kali di ambang kematian. Sekarang kau bilang hidup itu indah? Kakak kedua, kakak ketiga. Zixing, maaf, kami salah, kami benar-benar tahu bahwa kami salah, kumohon maafkan kami adalah kakak kandungmu. Kakak kandung. Kakak kandung? Kalian memegangi tangan dan kakiku, melihat kakak tertua mematahkan tulangku, apakah kalian ingat aku ini adik kandung? Kalian melemparku ke dalam tahanan, mengirimku ke kamp musuh. Apakah kalian ingat aku ini adik kandung? Kalian memfitnahku berkhianat, menginjak-injak darah dan dagingku, saat kalian naik pangkat di ibu kota, apakah kalian ingat aku adalah adik kandungmu? Demi pria brengsek, kalian tega melakukan ini pada saudara sendiri, benar-benar gila. Zixing, ini salah kakak. Kakak sedang kesurupan, maaf. Jika kau ingin membunuh atau mencincang, kakak terima. Kita ini saudara sekandung. Kau tidak boleh begitu pada kami. Aku tidak boleh begitu pada kalian. Dulu saat mematahkan kakiku dan menyerahkanku ke musuh, kenapa kalian tidak berpikir tidak boleh begitu padaku? Saat memfitnahku hingga hancur, kenapa kalian tidak berpikir tidak boleh begitu padaku? Kakak, kau lupa, di Bai Mapas aku sudah bilang, kalian akan menyesal. Aku salah, kakak Zixing.
Ampuni aku tidak akan berani lagi. Sepupu, apa kabar? Setengah tahun lalu di Baima Pass, saat kau melihatku diseret pergi, senyummu tidak seperti ini. Waktu itu kau sangat puas, kan? Kau pikir aku, dewa perang ini, juga jadi batu loncatanmu. Tidak, itu kehendak mereka sendiri. Mereka yang memaksa melindungiku, aku tidak ada hubungannya. Kakak Zixing, kamu mau cari masalah? Cari mereka, tolong lepaskan aku, semua salah mereka. Kakak Zixing, mereka yang memaksakan diri melindungiku. Semua salah mereka. Kamu mau cari masalah? Cari mereka, lepaskan aku. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan membunuhmu. Membunuhmu terlalu ringan. Yan Shuai, bisakah orang-orang ini kuserahkan padaku untuk diurus? Tentu saja, Lu Junshi. Mereka adalah jarahanmu. Tentu saja, terserah padamu untuk memperlakukan mereka. Kakak-kakakku yang baik. Mulai hari ini, kalian akan dihapus dari silsilah keluarga Lu. Kalian akan sebagai tawanan perang pengkhianat. Selamanya dipaku di tembok kota Baimaguan. Dihujat oleh rakyat. Tergerus oleh angin dan pasir, sampai tulang belulang hilang. Jixing, kami adalah kakak kandungmu, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Sedangkan kamu, tempat budak di utara masih kekurangan mainan. Identitas Yilie Xianzu cocok. Lu Junshi, balas dendam besar telah terbayar. Hati terasa lega, beberapa hari lagi di kota akan diadakan jamuan untuk merayakan keberhasilanmu. Jenderal, semua sudah berlalu. Ya, semua sudah berlalu. Dewa Perang Zouraya itu mati di bawah pasir kuning Baimaguan. Jenderal, bukti sudah lengkap. 3 tuan. Fitnah, bukti kuat bahwa Anda mengubah pertahanan yang menyebabkan kota hilang. Dan juga pengakuan Lin Qingyuan. Semua tanda tangan Jenderal Wei Zheng ada di sini. Kirim kilat 800 li ke ibu kota. Serahkan langsung kepada Kaisar. Lampirkan juga surat untuk memberitahu Baginda. 3 saudari Lu, aku akan menangani sendiri. Asalkan Zouraya tidak lagi berperang. Aku bisa membuat Beidi menunda serangan ke selatan ke Fengyuan. Apakah yang kulakukan ini benar? Mereka bagaimanapun juga saudara satu ibu denganku. Pertalian darah. Jenderal, merekalah yang pertama mengkhianati pertalian darah. Nyawa jutaan tentara dan rakyat di perbatasan. Pasti ada yang harus membayar hutang. Lu Jingshu, Lu Jingyue, Lu Jingyao, memfitnah jenderal yang baik, kehilangan pasukan dan mempermalukan negara. Aku, Kaisar, sangat marah. Mulai hari ini, cabut jabatan. Hapus namamu dari silsilah keluarga Lu. Dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan dihukum mati. Diserahkan sepenuhnya kepada Wu Anjun Lu Zixing untuk ditangani. Demikianlah, titah. Zixing, jangan hapus namaku. Meskipun kau bunuh aku sekalipun. Jangan hapus aku dari silsilah keluarga. Bagaimana aku bisa menghadap orang tua setelah mati? Jika orang tua tahu perbuatan kalian, mungkin kuburan mereka pun akan retak karena marah. Lu Zixing, apa kau benar-benar tidak ingat ikatan kakak adik? Dulu siapa yang mengajarimu menulis dengan tangan? Siapa yang membelamu saat kau diganggu? Siapa yang membesarkanmu sedikit demi sedikit? Apa kau lupa semua itu? Aku tidak lupa. Makanya aku memberi kalian mayat utuh. Tidak membuat kalian seperti para prajurit yang kalian bunuh juga mati terlantar di alam terbuka. Pengkhianat membunuh putraku. Jenderal Besar Lu, bagaimana bisa ada orang sepertimu yang lebih rendah dari babi dan anjing? Kakak-kakakmu, matilah. Waktu tengah hari telah tiba, laksanakan hukuman. Penasihat militer Lu, sekarang 3 bersaudari keluarga Lu telah dihukum, dendam besarmu telah terbayar. 3 kota di perbatasan utara ini semua berkat jasamu, aku, Panglima, menghormatimu. Panglima yang terlalu sopan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Sedang dalam perjalanan militer, ganti arak dengan teh. Penasihat, sekarang gerbang Baima terbuka lebar, wilayah inti Zouraya ada di depan mata. Lebih baik kita mengejar kemenangan, langsung menyerbu ibu kota Zouraya. Saat itu aku akan berbagi kerajaan denganmu. Kau menjadi Kaisar Zouraya, aku menjadikan Barbar Utara, bukankah itu menyenangkan? Panglima Yan, aku tidak bisa setuju. Mengapa? Kaisar Zouraya tidak baik padamu, kakak kandungmu tidak adil padamu, negara itu tidak berutang apa-apa padamu. Dengan kecerdasanmu, mengambil ibu kota semudah membalik telapak tangan. Mengapa kau menolak? Panglima Yan salah. Dendamku dengan 3 bersaudari Lu adalah urusan pribadi. Tapi negara Zouraya adalah milik rakyat.
Aku bertahan di perbatasan utara selama 10 tahun, mengalami puluhan pertempuran. Yang kucari bukan pangkat tinggi dan gaji besar, melainkan agar rakyat perbatasan utara bisa hidup tenang. Membantumu merebut kembali 3 kota itu untuk membalas dendam pribadi, juga untuk menyadarkan Istana Zoraya. Tapi jika aku membiarkan harimau masuk ke dalam benteng, membuat negeri yang luas ini terjerumus dalam perang, membuat rakyat di seluruh negeri kehilangan tempat tinggal, aku, Lucian, tidak bisa melakukannya. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk bersikap tidak sopan kepada Jenderal Lu? Mundur. Taruh pedang kalian. Jenderal Lu, pikirkan baik-baik. Istana Zoraya sudah menganggapmu pengkhianat, bahkan jika kau kembali, mereka tidak akan menerimamu. Aku tidak berniat kembali. Balas dendam besar telah terbayar. Semua urusan selesai. Aku juga harus pergi. Kau mau pergi kemana? Jiangnan, aku hidup 28 tahun, semuanya di medan perang. Aku ingin melihat seperti apa musim semi di Jiangnan. Baik, aku biarkan kau pergi. Tapi ada 2 syarat. Silakan, Yan Shuai. Pertama, setelah ini, kau tidak boleh lagi mengabdi pada Zhou untuk melawan suku utara. Aku juga berjanji, selama Zhou tidak memprovokasi terlebih dahulu, selama hidupku, aku tidak akan pernah bergerak ke selatan. Setuju. Kedua, kau berhutang budi padaku. Suatu hari, jika suku utara dalam kesulitan atau aku membutuhkanmu, kau harus membantuku sekali. Selama tidak melanggar kepentingan negara dan kewajiban keluarga, tidak menyakiti rakyat tak berdosa, aku setuju. Jenderal, benar-benar mau pergi ke Jiangnan. Dendam sudah terbayar, tempat ini juga tak ada hubungannya denganku. Jenderal mau kemana? Hamba akan ikut kemanapun. Kaki jenderal adalah kaki hamba. Jenderal ingin melihat musim semi. Hamba akan menemani jenderal melihatnya. Yan Shuai begitu saja melepaskannya. Jika dia ingkar dan menyerang kita, dia tidak akan medan perang dunia ini sudah tidak bisa menahannya lagi. Jenderal, di depan itu kota Huaishui. Setelah melewati kota ini, itulah Jiangnan yang sesungguhnya. Maukah kita beristirahat di kota? Baik, kita istirahat beberapa hari di kota Huaishui. Bacakan dekrit. Hamba Bupati Huaishui menghadap Guogong. Wu Anjun. Utusan dari ibu kota mencari Wu Anjun, Tuan Lu Zixing. Jenderal, pastilah orang-orang dari ibu kota itu tidak mau pergi. Mereka ingin meminta jenderal kembali. Apakah hamba perlu mengusir mereka? Biarkan mereka masuk. Menghindar tidak akan berhasil. Aku juga ingin mendengar apa yang Kaisar yang diam saat insiden di Baimaguan kini ingin mengatakan apa lagi. Hamba menghadap Wu Anjun. Selamat kepada Wu Anjun. Wu Anjun, terima dekrit. Silakan, Tuan Kasim. Bacakan. Tubuhku cacat, tidak bisa berdiri. Kaisar berfirman, aku sangat menyesali kesalahan masa lalu, khususnya merehabilitasi nama baik, mengangkat Luzi sebagai panglima tertinggi, memberinya komando atas pasukan dan tanah feodal. Semoga Tuan kembali ke istana untuk memimpin. Mohon, Paman Kasim. Sampaikan pada Baginda. Dekrit ini tidak kuterima. Jabatan ini tidak kujabat. Ibu kota ini tidak kukembali. Ini gelar pangeran dari keluarga non-kerajaan. Anugerah yang luar biasa. Banyak orang menginginkannya. Bagaimana kau bisa menolaknya? Anugerah? Saat kakiku dipatahkan dan diserahkan ke musuh, di mana anugerah itu? Saat aku nyaris mati di penjara bawah tanah, di mana anugerah itu? Saat aku dicaci maki sebagai pengkhianat di seluruh negeri, di mana anugerah itu? Lu Zixing sudah mati di gerbang Baima, sekarang hanya seorang penganggur di Jiangnan. Ini adalah segitiga militer jenderal penjaga negara, dan silsilah keluarga Lu. Mulai sekarang, aku tidak ada urusan lagi dengan istana. Paman Kasim, silakan kembali. Jenderal, apa benar sudah melepaskannya? Sudah. Peng Yuan, cari halaman dekat air. Tanami pohon mei. Hidup tenang. Baik, jenderal mau kemana? Dewa perang yang tegas itu, akhirnya menghilang. Tersisa hanya pemandangan musim semi Jiangnan ini. Jenderal, lihat halaman ini. Buka jendela, langsung Danau Taihu. Saat musim dingin tiba, seluruh halaman dipenuhi bunga mei merah. Itu baru indah. Bagus. Mulai sekarang, ini rumah kita. Rumah kita. Jenderal, surat dari Jenderal Wei Zheng dari perbatasan utara. Jenderal, 3 saudari Lu dipertontonkan di gerbang Baima. Wajah mereka hancur dilempari batu oleh rakyat. Lin Qingyuan menderita di Kambudak selama 3 tahun. Kini gila dan mengemis. Meneriakkan nama mereka, terlantar di padang gurun. Mungkin tidak akan bertahan hidup. Jenderal, apa hati Anda sakit? Tidak ada yang sakit.
Sejak mereka mematahkan kakiku sendiri, saat itu nasib sudah ditentukan. Karma. Tidak perlu disesali. Hujan di sini sangat baik. Aku juga sudah lama tidak mimpi buruk. Jangan bicarakan hal sedih itu, Jixing. Hari ini ada pasar malam festival bunga di kota. Sangat ramai. Aku dorong kau ke sana. Baik, kita lihat. Pegang ini. Aku dulu kira hidupku akan busuk dalam bayang-bayang kebencian dan kaki patah. Tak kusangka masih bisa menanti musim semi Jiangnan. Menantikan kamu yang tak pernah meninggalkanku. Feng Yuan. Terima kasih untuk tahun-tahun ini. Aku pernah bilang, sejak hari pertama masuk batalion, pengawal nyawaku adalah milikmu. Bisa bersamamu adalah keberuntunganku. Mulai sekarang jangan panggil aku jenderal lagi. Panggil aku Jixing saja. Jixing. Salju deras dan angin dingin. Jangan terus-terusan duduk di dekat jendela baca buku nanti kakimu dingin. Obatnya sudah hangat, minumlah selagi panas. Ada kabar apa di kota hari ini? Tidak ada, cuma dengar, dari yang belanja sayur pulang, tukang cerita, di kedai teh lagi, cerita tentang gerbang Baima. Begitu? Katanya dulu, Wuan Junlu, Jixing tak terkalahkan. Meski dikhianati keluarga hingga kakinya patah, tapi dengan kecerdikannya, ia membawa 10 tahun perdamaian. Sekarang rakyat memuja Anda seperti dewa. Semua orang di kedai teh bertepuk tangan. Itu semua sudah terkubur. Cerita lama. Masih mereka ingat. Tentu ingat, di hati rakyat, Anda seumur hidup adalah pahlawan besar yang gagah perkasa. Pahlawan atau pengkhianat? Reputasi seperti ini tidak dibawa lahir atau mati. Aku punya pohon plum merah di halaman, segelas teh hangat dan kamu di sisiku, sudah cukup. Jenderal, ada kabar dari perbatasan utara Yan Beishi meninggal 3 tahun lalu di Istana Beidi. Pesan terakhirnya kepada penerus tidak boleh menyerang ke selatan Dazhou, harus selamanya menjaga janji dengan Jenderal Lu. Jenderal Wei Zheng menjaga gerbang Baima selama 10 tahun rakyat aman dan sejahtera. Kami menemukannya di sebuah kuil tua. Lin Qingyuan gila, wajahnya rusak, tangannya beku, kadang lapar kadang kenyang, sepertinya tidak akan bertahan lama. Tahu, jangan urus dia. Semua sudah berlalu, semua urusan sudah selesai. Sudah berlalu. Feng Yuan lihat, bunga plum tahun ini merah sekali seperti darah di bawah gerbang Baima dulu. Sudah berlalu. Angin dan pasir gerbang Baima, gelapnya penjara bawah tanah, perselisihan istana. Semua lenyap dalam hujan gerimis Jiangnan. Aku kehilangan kedua kakiku. Kasih sayang keluarga dan medan perang. Tapi melihat jelas hati manusia. Menemukan tempat pulang. Jenderal muda.